وعلى كل نعمة صالحة ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه ومصنف هذا الكتاب شيخ العلي العالم الفاضل أبي عبد وشيخ العليم الفاضل سالم بن سعيد الحضرمي على مذهب الإمام الشافعي نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. شيء لله توفيق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب يا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصوم والطلاق والنور في المسجد إن خفت البسه wal istimta'u bima baina surrati wal khubah. Pasal jelasaken lanjutaken tentang larangan-larangannya bagi wong wadon sing dalam keadaan haid. Begitupun wong wadon sing dalam keadaan nifas. Nah, jadi bab haid niki separoe nembe dilanjutaken karena sing lagi Selasa wingi ninggane lembarannya diketemu. Ya, jadi sing lagi wingi kan ngebahas tentang sebab-sebab lakoni apa? Tayamum. Sing jumlahnya ana ya, sebab-sebab lakoni tayamum iku sing pertama dikarenakan langka banyu. Nomor loro dikarenakan duweni siji penyakit sing dilarang na banyu. Sing nomor telu dikarenakan ada hewan-hewan yang dimuliakan dalam keadaan haus. Ya, kita nemu banyu munge kanggo wudu, kanggo wudu. Kita lagi sekitar kita anak hewan yang dimuliakan semacam kayak entong, kucing, wedhus, sapi dan semisalnya dalam keadaan haus. Lamun banyu pun didiweken maka satuan mau bakal mati, maka wajib banyu sing diweken kita sing tayang. Tapi andai kata kita itu bertemu dengan salah satu hewan yang tidak dimuliakan, maka air tersebut dilarang diberikan. Anak bila aja hewan yang tidak dimuliakan. Anak 6. Hewan yang tidak dimuliakan yang pertama tarikus sholati. Apa sih? Orang-orang yang tidak sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Satuan sing dimuliakan. Loro wazanil muhsoni, zina muhson. Telu murtad. Papat kafir musuh, kafir harbi. 5 khinzirun yaiku babi. Maka air tersebut ya wis ada diweken ora coke mati kehausan. Ya, terus sing lagi kan ngebahas tentang hewan-hewan yang sunnah dibunuh. Ya. Ada hewan-hewan lamun dipateni kah malah oleh ganjaran. Salah sijine yaitu cecek. Terus tikus. Termasuk tikus karangan gedung ya. Lamuk. Yakin? Tikus. Tikus kantor bagian pojok. Terus apa maning? Tikus kantor wajib. Ulah. Membahayakan. Aduh, hari ulah sih aja. Ya. Terus salah siji hewan yang diharamkan dibunuh salah sijine yaitu ankabut. Ankabut iku laba-laba. Ya. Karena pernah Kanjeng Nabi ketika dikejar oleh kafir Quraisy pengen dibunuh, Nabi Muhammad sembunyi di gua Hiro karo mertuae yaitu Sayyidina Abu Bakar. Gua itu ditutup karo sarang laba-laba. Ya.
Jadi hewan yang karena jasa demikian maka dilarang membunuh ankabut. Kan anak apa namanya di Quran kan surat al-ankabut kan kayak surat laba-laba, lalawa, burung pelatuk, kodok, hewan-hewan yang haram dibunuh. Terus apa mana? Ya salah jekun. Terus salah ini al-watfat yaitu kelelawar, hewan-hewan yang haram dibunuh. Nah selanjutnya pasal jelaskan tentang larangan perempuan yang sedang dalam keadaan haid ataupun nifas yang jumlahnya ada masyaratun, yaitu anak 10. Sing pertama wong wadon sing dalam keadaan haid haram sholat, tawaf, memegang Quran, ya, membawa Al-Quran dan memegang Al-Quran, walubsu fil masjid, ya, dan diam di dalam masjid. Dan selanjutnya bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid, wasaumu, haram puasa. Wong wadon lagi haid ataupun nifas itu dilarang lakoni puasa, khususnya puasa Ramadan. Ya. Fama tanawat as-sauma haruma 'alaiha. Sunnah ataupun puasa Ramadan dalam keadaan haid nifas haram, ya. Tapi engkoe wong wadon sing dalam keadaan haid ataupun nifas pas duwe utang puasa ki, engko lamun wis Idul Fitri wis keadaan suci, maka puasa wajib dikodo dibayar. Ya. Barang gak mati dulu seperti kodo, ya wis dibayari. Fidyah itu anai puasa langkah fidyah sholat itu ya. Video. Ya. Fidyah sholat itu langkah. Aneh hari fidyah itu artinya tebusan. Tapi andai kata di sholat, ya Ramadan maksimal haid itu kan 15 dina 15 wengi. Kan di sholat tunggu. Maka ketika sudah bersuci, maka sholatnya tidak usah dikodo hari sholat sih. Kalau dikodo itu yaitu puasa. Bahkan ulama menyebut haram mengkodo sholat bagi perempuan yang tadinya haid sudah bersuci. Wasa minha at-tolaku, wong wadon sing dalam keadaan haid ataupun nifas haram dicerai, haram dipegat. Kang kena hukum dosa siapa? Ya lakine kang kena hukum dosa. Wa huwa minal kabair, menceraikan istri dalam keadaan haid itu termasuk kabair, dosa gede. Kecuali anak, ya, tingkah-tingkah menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya tidak haram. Contoh itu salah sijine antakuna al-mutallaqatu, ya, bidzalika ghairi madkhulin biha li adamil iddati, menceraikan istri dalam keadaan haid kan hukum asalnya haram, ya, dosa. Tapi anak menceraikan istri hukumnya di dosa walaupun dalam keadaan haid. Ya, yang pertama keadaan istrinya itu belum didukul. Didukul itu durung ditanduri bibit. Ngerti gini ki. Oh, dengar. Ya, Durung macul lah. iya, jadi rabi itu dipacul nih lagi. Macul ya kono. Ayo siapa kudu jangan ngerusakan ke amblas parane. Ya, ketika istri belum digauli oleh suaminya, terus haid, setelah haid dicerai, maka itu tidak dosa. Ya, tapi gua nang beli malah. Biasa langsung akad bengi langsung apa Bu? Kecuali kita patang untung itu puasa hari puasa. Kenapa alasannya? Karena menceraikan istri yang dalam keadaan haid belum digauli itu tidak ada idahnya. Ya, langkah idahnya.
Oh, lamun ana rabi durung digauli head dipegat kaidah kalimat di apa? Oh, Sumatera. Langkah masa iddah. Oh, dari kawin manbeh Sumatera. Asalisu angtakuna hamilan minhu. Terus ada lagi menceraikan istri dalam keadaan haid, tapi istrinya itu dalam keadaan hamil. Terkadang perempuan yang sedang mengalami haid itu mengalami hamil. Wong wadon lagi hamil terkadang alami haid, teman-teman. Terkadang di enggak tapi terkadang. Kota hidup. Nah, ketika lagi hamil terus dalam keadaan haid dipegat itu didosa. Ya, idahnya kapan orang yang pas lahir, setelah lahir ya sudah idahnya selesai. Terus ayyakuna at-talaqu bi'audin ataupun biasa disebut dengan hulu. Kan kenen. Ari cerai iku ana ing pihak suami. Rabi sepira jaluk pegate ping pira bae lamun laki durung megat. Jadi bakalan pegat. Ya. Kecuali cerainya itu dengan biaudin kelawan ijol. Ijol itu dalam arti kanan gitu. Istri rabi ngomong nih laki, sampean megata kita, engkau sampean tepai rumah contohnya. Akhirnya dipegat, ikut dipapa. Jadi ketika istri dalam keadaan haid, rabi dalam keadaan haid, dipegat dengan cara demikian, pihak komadone pai sesuatu ning laki, maka itu didosa. Ya. Arane lan dari kitab sih arane khulu ngono. Khulu. Hadiah. Terus ayyakuna at-talaqu fi ilahin bi mutalabatiha at-talaq fi halal haidi ba'da mutalabatiha al-qat'a. Terus ada lagi menceraikan istri dalam keadaan haid tapi hukumnya tidak dosa, yaitu ketika terjadi sumpah ilah. Sumpah ilah itu mungkin seorang suami laki disumpah, sumpah isun dibakal gauli rabine kita selama 4 bulan lebih. Sumpah ya. Nah, Bu anak beli ngonon ku ya. Selama 40 dina laki disumpah janji dibakalan gauli istrinya selama 4 bulan lebih. Ya, ketika sudah 4 bulan lebih masih belum digauli, maka seorang istri boleh mengajukan cerai. Itu ya, itu salah sijine. Ataupun maning boleh menceraikan istri dalam keadaan haid ketika tidak dosa, andaikan yang menolaknya itu, yang menceraikannya itu hakim. Ketika terjadi persulayaan, laki rabi tukaran umpamanya gitu. Dalam keadaan haid, rebutan warisan. Ya. Maka kayak laki rabi rebutan warisan hilang. Kayak langka ya. Akan itu begini. Iku. Nah terus watasimuha al-mururu fil masjid nomor sama. Wong wadon sing dalam keadaan haid ataupun nifas diharamkan liwat ing dalam masjid. Ya. Napa? In khofat talwisahu lamun dikhawatir nang detie netes. Omadon ki dalam keadaan haid. Dheweke khawatir lamun manjing ning masjid watire getihe ki netes. Makanya aja dipaksa nang mancing. Tapi dalam zaman sekian kan sebeli. Ya aman kan? Anak pempes mungkin. Makanya dipapa. Wong adon mancing dalam ning masjid dalam keadaan haid tapi kanggo pembadut umpama. Dipapa diharam karena insyaallah getihe ki bakal netes. Ya. Tapi hukumnya makruh. Wal istiqta'u terus sing terakhir ya, seorang istri dalam keadaan haid haram ngalap seneng. Wis sing keceritae
lamun rabi dalam keadaan head haram diempek-empek istilahnya. Ya, digauli lah. Dengar anu Ya. serem dengar. Jadi lamun rabi dalam keadaan head haram digauli. Ya, digauli, ari gauli sih dia beli, cuman isi dicek-cek digrayang tetap beli. Antara udel karo dengkul aja di kiok aja di mek dikit sementara sih ya. Sementara dengkul. Ada juhur oli. Oli. Berarti nenen oli. Nenen oli. Oli. Dole ya. Nenen oli. Sore dengkul antara apa sore udel, sore dengkul Jempol karena Jempol ada mau aku. haram aja ya haram disetubuhi ataupun haram dicek diraba-raba ikut haram. Sakilda oleh sakilda. Ya, bima baina surah warubah. Sebab pernah maca di kitab Qurratul Uyun, lamun anak istri dalam keadaan head masih diterjang bae. Ya. Diterjang itu dalam arti angger di tabrak bae. Karo rudal balistik. Ya. Maka engkau iki anak itu lahir dalam keadaan cacat. Ya, kena leper. sebab ari wong anu dalam keadaan itu dalam keadaan kotor. Ini Qur'annya ya. Wayas alunaka anil haid. Terus dari kanjeng Nabi kul huwa adam faktazilun nisa. Ya, jadi lamun wong ada dalam keadaan haid maka diusahakan dihindari. Sementara waktu dihindari. Karena dalam keadaan ada itu dalam keadaan kotor. Sabar dingin. Sabar. Nah, setelah wis sesuci, ya wis sesuci, maka oli. Ya, direncak maning ya oli lamun andai kata wis sesuci, wis wudu, wis anu, ya. Terkecuali tentara. Hari tentara kan tugas engkarku. Anda dapat cuti seminggu balik. Ternyata kita kelabang. kelabakan deh. Lagi. Loh. Lagi. Larangan-larangan perempuan yang sedang mengalami haid. Nah, sekian kelas titik maning jelaskan tentang tata cara guslun. Guslun iki adus. Ya. Lamun basuh artinya goslun bahasa Arab itu. Tapi lamun adus guslun. Jadi adus iku fardune cuman ana loro. Sing pertama niat keloro merata kabeh badan bil ma'i kelawan nganggo banyu. Ana ini niat iku dibarengake pas rujuk banyu nih. Termasuk adusnya adus sunnah ya. Kayak semacam adus Arab sholat Jumat. Jare kitab sih amalan sing bisa menghapus dosa iku salah sijine lamun Arab sholat Jumat adus. Iku bisa menghapus dosa seminggu yang sudah berlalu. Makanya aja ditinggal adus Jumat. Ya, nawaitu gusla li khuduri sholatil Jumati mohon Bapak. Ingat isun adus karena pengen sholat Jumat. Niate iku kan ning jero ati iki. Dibarengaken karo banyu nempel ning awak. Lamun jare Kanjeng Nabi sih sang sikil likit. Ya aja langsung diwuwung enggak. Sebab lamun diwuwung iku kadang-kadang suhu awaki lagi dalam keadaan panas. Makanya jare siapa dokter pernah ngomong lamun wong dibiasa nang adus digerujuk dikit iku lamun urip dawa umure gak berarti beruntung wong. Sebab kebanyakan lamun adus dibiasa nang nguwuwung dingin ya biasa kebanyakannya kah di dawa umure. Ya. Terus ketika disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa.
Karena membaca demikian itu supaya terhindar dari ngintipe jin di awak kita. Sebab hari di kamar mandi itu kan jelas jin lanang karo jin wadon, makanya lama Arab mandi nimbak masa doa itu kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath.